warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Bahagianya pagi hari yang cerah ini, yang penuh dengan rasa semangat di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah selalu sehat afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya ibu-ibu. Puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema bersilaturahmi. Apa sih sebenarnya arti bersilaturahmi ya Bu? Kadang-kadang kita ayo ketemu biar silaturahmi kita itu tidak terputus gitu. Itu sebenarnya tuh apa maksudnya, apa artinya ya Bu ya? Kita kadang-kadang ngomong silaturahmi itu sebenarnya kita tuh belum begitu paham apa arti dari silaturahmi. Betul nggak Bu? Betul. Siap nggak Bu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama pengertian dari tema pada pagi hari ini bersilaturahmi bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dan as-saimin as-saimat, semoga kita selalu dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membicarakan tentang masalah silaturahmi. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya silaturrahim, dua-duanya benar. Ini adalah salah satu ajaran Islam yang begitu indah, luar biasa, bahwa kita sesama muslim ini atau bahkan dengan yang berbeda agama diajarkan untuk membangun rasa kebersamaan. Dan rasa kebersamaan itu akan terbangun apabila ada silaturahim atau silaturahmi.
Dan alhamdulillah kita masyarakat Indonesia ini terkenal dengan silaturahmi yang luar biasa. Bahkan orang untuk bersilaturahmi itu berani ngeluarin duit nggak sedikit. Kalau lebaran biasanya pulang kampung kalau hari-hari biasa misalnya tiket 300.000, kalau lebaran bisa 3 kali lipat dijabahni. Wallahu alam itu niatnya mau silaturahmi apa niat pamer gelang ya nggak baru. Lah ya kali siapa tahu laki habis dapat THR beli gelang dari sini ke sini. Kalau salaman assalamualaikum. Ternyata belinya di pasar Bulog. Yes, tapi niatnya silaturahim Bu ya. Iya, nggak boleh suudon. Indonesia ini terkenal dengan silaturahim yang luar biasa loh. Banyak momen diciptakan untuk membangun silaturahim di bulan puasa. Itu puasanya cuma 30 hari, listnya bukber itu 45. Ya, alumni PAUD, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, SMA, PKK, Posyandu, Jumantik, Senam, Poli, apalagi pengajian. Ya Allah. Syuting, marawisan, qosidahan. Wah, ya Allah. Wes, angel. Puasa cuma 30, bukber 45. Ya Allah. Lah ini kan dalam rangka untuk silaturahim, sampai minjem duit aja alasannya. Pinjem dulu 100 biar silaturahmi enggak putus. No. Indonesia dilawan. Luar biasa. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh dua ahli hadis muttafaq alaih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa silaturahim itu bisa menjadi ukuran orang iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Dalam hadis tersebut Rasulullah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Paling tidak kalau dia assalamualaikum jawab waalaikum. Jangan kayak orang sono, orang sono itu assalamualaikum jawabnya, oh pelakunya ngaku. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Kalau ngaku iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka falyasil, sambung rahimah, rasa persaudaraan, kasih sayang persaudaraan. Jadi orang imannya dalam iman pada Allah, iman pada hari akhir bisa dilihat dari keseharian dia dalam hal bersilaturahim. Orang yang selalu diem di rumah dengan alasan menghindari dosa, bagus. Tetapi lebih bagus lagi, ia mau keluar rumah dan bisa terhindar dari dosa. Lah kalau kita kadang kan penyakitnya alasan silaturahim jadi ajang gosip. Lah ini loh. Lah ini tetangga dari ujung ke ujung beres, lunas, tuntas, tas beres. Iya. Di rumah terus bagus, tapi dia tidak bisa membuat pengaruh apa-apa di lingkungan. Orang nggak pernah salah karena diem saja di rumah, itu lebih baik pernah salah tapi keluar rumah. Lebih baik pernah salah tapi kita berbuat daripada nggak pernah salah tapi nggak pernah berbuat. Wow, saya dong kalau baca Quran nggak pernah salah, emang berapa kali? Nggak pernah. Orang yang nggak pernah punya salah sama orang karena dia memang dekem aja di rumah, ya bagus. Tapi lebih bagus walaupun dia pernah punya salah sama orang tapi dia menyambung silaturahim, kebersamaan. Apalagi kita yang tinggal di perkotaan ini kan rata-rata pendatang. Kalau kita tidak bangun itu silaturahmi, kalau ada apa-apa yang nolongin siapa?
Nah iyalah, kalau kita nggak pernah silaturahim dengan tetangga, misalnya kita sakit, apa iya nunggu tetangga, ada saudara yang dari kampung? Lah iya, kalau kampungnya Pulau Gadung deket, iya Pulau apa yang terminal itu Pulau Gebang deket. Lah kalau saudaranya di Madura sana, wah jauh, jauh. Lah makanya untuk membangun itu kan kita bersilaturahim dengan ada namanya ya tadi itu PKK, Posyandu macam-macam. Kalau memang ada salah-salah sedikit di situ, maklum, insya Allah kesalahan yang ada di situ akan ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Maka dalam satu hadis Rasulullah juga sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau memang kita pernah melakukan salah dalam silaturahim, ada omongan yang mungkin nyinggung rasa, awalnya kita nggak niat, tapi ada orang yang baper. Kadang kan ada aja orang kita nggak niatnya nyinggung, nyakitin, tapi ada orang yang tersinggung. Tapi itu lebih bagus daripada orang diem di rumah. Lebih bagus dia mau keluar rumah walaupun ada kesalahan. Makanya wa'ad bi'is sayyi'ata al hasanah, ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Misalnya selesai kita kumpul-kumpul ya salaman, minta maaf. Dan itu budaya Indonesia luar biasa loh. Penutupan kan dalam rangka yang minta maaf ya. Penutupan bukan hanya pengajian, Bu. Senam ya aja penutupan ya. Voli ya ada penutupan, main bola ya ada penutupan. Indonesia dilawan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah, berperilakulah, bergaullah dengan sesama kita ini dengan yang baik. Lah, silaturahim itu kan termasuk dalam rangka wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan dalam hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, termasuk ukuran iman kita pada Allah, iman kita kepada hari akhir adalah falyasil rahimah, maka sambunglah tali persaudaraan. Kalau persaudaraan putus, bahaya Ibu ya. Nah, di antara yang menjadi penyebab atau penyemangat kita bersilaturahim itu, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin diluaskan, dimurahkan, dimudahkan rizkinya, salah satunya dengan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji Yuk. Masih semangat ya ibu-ibu. Puasanya harus semangat ya ibu-ibu. Sebentar lagi kita lebaran. Amin. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wina dari Bekasi, mau bertanya sama Pak Ustadz, apakah berdosa orang yang memutuskan persaudaraan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Dewi dari Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga silaturahmi
tetap terjaga. Sekian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak. Baik, yang pertama, apakah berdosa orang yang memutus persaudaraan? Jelas berdosa. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan, la yadkhulul jannata qati'un. Qati'un itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'un orang yang memutus. Memutus ini maksudnya adalah memutus persaudaraan. Artinya orang yang sudah tidak mau lagi bersaudara, apalagi itu saudara satu nasab alias satu kandung. Tapi realnya di masyarakat kita ini betapa banyak orang yang dengan orang lain itu, bahasa orang sekarang bestie ya. Bestie banget. Orang lain padahal bukan saudara, bukan apa, kemana-mana berduaan, ibarat minum es segelas saja patungan berdua. Tapi dengan saudara kandung, dengan kakak, dengan adik, hanya selisih beda sedikit warisan yang dibagi sama orang tuanya. Kebetulan yang satu dibangunin rumah 3 meter, yang satu 3 meter 10 cm. Yo, beda dikit. Itu pun ya Allah, orang tuanya dimarahin, saudaranya yang dibangunin rumah lebih 10 cm diomelin, akhirnya dia sama saudara kayak nggak kenal. Lah kasus ini kan betapa banyak terjadi di masyarakat kita. Kakak adik tapi nggak kayak kakak adik, ketemu nggak pernah tegur sapa, kalau ketemu di gang sempit mukanya satu buang kanan satu buang kiri. Ntar kalau diambil kucing baru tahu rasa. Padahal ini satu bapak satu emak. Apalagi banyak kasus ketika orang tua sudah nggak ada, bapak emak sudah nggak ada, kemudian itu kakak adik kayak udah nggak, kayak bukan siapa-siapa, dan ini real terjadi di masyarakat. Nah, sementara sama orang lain saja bisa akrabnya kayak gitu, tapi saudara malah tidak bisa. Ini kan sesuatu yang keliru. Temennya yang tinggal jauh disamperin, kakaknya yang cuman beda perumahan nggak pernah didatengin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya kakaknya cuman beda perumahan doang, beda gerbang perumahan, belas nggak pernah disamperin. Sementara temennya yang jauh sono di Cilacap apa disamperin. Ya Allah, yuk main ke rumah saya, yuk lebaran yuk main. Kakaknya nggak, lah keliru ini namanya. Keliru. Sama kayak orang ziarah ke Wali Songo, ziarah kemana-mana, makam maknya yang deket nggak pernah diziarahi. Keliru besar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga persaudaraan agar tetap terjaga. Yang pertama, saling mengunjungi, paling tidak saling menanya kabar. Sekarang udah ada telepon, apalagi sekarang udah ada video call. Karena saling mengunjungi ini termasuk salah satu cara kita menjaga keakraban atau kekuatan bersaudara. Yang kedua, saling membantu, gantianlah paling tidak. Kalau memang dia kesusahan ya kita bantu, kalau kesusahan ya insya Allah nanti dibantu. Kalau memang dia lagi senang ya kita ucapkan selamat, misalnya anaknya di wisuda, anaknya mungkin diterima kerja, alhamdulillah selamat ya, semoga ilmunya berkah. Ini kan termasuk menjalin silaturahim. Kalau memang dia kesusahan ya kita ucapkan kalimat istirja. Tahu istirja Bu? Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saling mendoakan. Dan kalau perlu memang, kalau memang dia butuh nasihat, butuh tempat curhat, ya kita siap untuk membantu
menyelesaikan persoalannya. Karena orang itu dalam ayat yang saya yakin ibu semua hafal, wa tawasau bil haq wa bis sabar. Saling mengingatkan, apalagi dengan saudara. Kalau memang dia salah, ya kita harus ingetin. Jangan mentang-mentang saudara salah dibelain. Ini kadang kan kalau ada orang, dua orang lagi bermasalah, pokoknya asal saudara dibelain, asal temen dibelain. Mau salah mau bener, wong dia temen saya, yo saya belain. Nah ini kan keliru. Lah kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, jangan kita terlalu ikut campur terlalu dalam urusan-urusan pribadi, alias jangan terlalu kepo kalau itu urusan-urusan pribadi. Ini kadang kita dengan saudara itu, apalagi saudara itu lebih muda daripada kita, kayaknya pengennya kita setir aja. Apa-apa harus sepengetahuan kita, harus apa-apa harus dengan izin dengan kita. Lah kalau memang dia udah rumah tangga sendiri, udah punya kendaraan sendiri, ya dia punya kebebasan. Jangan sampai kita terlalu berintervensi. Misalnya adik kita nyekolahin anak di sekolah tertentu, langsung sekolahin kok di situ, wah nggak bermutu. Padahal di sekolah di mana aja tergantung bocahnya, tergantung anaknya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu kita jangan terlalu berintervensi dengan saudara kita. Ini untuk menjaga silaturahim. Lah bentar-bentar kalau kekepo mulu, misalnya gedek juga akhirnya yang dikepoin dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap ngaji yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji yuk. Rumah dan ada di studio masih tetap di sini di ngaji yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema silaturahmi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa kita ini makhluk sosial. Tidak mungkin kita ini hidup mencukupi kebutuhan hidup kita dengan sendiri. Kita bukan Superman yang apa-apa bisa dikerjakan sendiri. Kita bukan Tarsan yang hidup di tengah hutan bisa hidup dengan macam-macam. Kita ini makhluk sosial yang hidup memang sunnatullahnya hidup bertetangga, hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Apakah saudara itu senasab atau senasib, apakah seagama atau berbeda agama, satu suku atau berbeda suku. Bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah lita'arofu, untuk saling memperbaiki, untuk saling melengkapi. Lah bisanya kita saling memperbaiki, bisanya kita saling melengkapi ini dengan silaturahim. Budaya silaturahim di Indonesia ini indah luar biasa. Kalau seandainya ada sedikit kekurangan, ada sedikit kesalahan saat silaturahim, itu biasa juga. Ya jangan dianggap langsung begitu kita ada clash masalah sedikit langsung ngambek, keluar dari grup, ngambek, keluar dari majelis taklim, ngambek, keluar dari tempat senam gara-gara goyangnya kesenggol jatuh. Ada kesalahan sedikit, ibarat piring itu kalau dijejer pasti ada bunyi klotek, ada yang gombel dikit, itu biasa. Jago justru malah itu sebagai seninya di situ. Jangan mudah kita tersinggung, gampang tersinggung, bahasanya apa? Sensi. Sensi. Bentar-bentar marah, bentar-bentar ngambek. Aduh, ya Allah. Khawatirnya pas lagi ia ngambek, keluar dari grup Israel nyamper.
Begitu dia menyatakan keluar grup, dia meninggal. Orang-orang rasain kualat lo keluar grup sih. Nah, bahaya kan ya? Iya. Makanya kalau ada yang tersinggung, ya mudahlah kita meminta maaf, mudahlah untuk memberi maaf. Jangan sampai kita ego, ogah kalau suruh minta maaf. Dia yang harus minta maaf ke saya. Saya kan lebih tua di sini. Saya kan ketua di sini. Ketua apa lebih tua? Iya, saya kan sesepuh di sini. Asapnya udah ampuh. Nah, wes, jangan kita merasa yang lebih daripada yang lain. Kalau memang kita merasa diri kita keliru, ya mudahlah untuk meminta maaf. Dan kalau ada yang meminta maaf, ya wes maafin. Wong ngasih maaf juga nggak modal, cuman kadang ya penyakit pula. Ketika kita merasa disakiti, dia minta maaf, biar sampai dia nyium kaki saya, nggak bakalan saya maafin. Ya Allah, segitu amat sih. Astagfirullahaladzim. Lah, bentar lagi lebaran, budaya memaafkan, budaya bersilaturahim, ini budaya Indonesia yang begitu indah, luar biasa. Kalaupun seandainya ada keterbatasan, misalnya kita yang asal dari kampung nggak bisa pulang kampung, toh sekarang ada media sosial, bisa lewat video call, lewat yang lain-lain, manfaatkan biar silaturahim tetap terjaga, insya. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habib